baru-baru ini Tentera Angkatan Darat India kabarnya telah datang ke Indonesia. Bahkan mereka datang ke Pulau Dewata, Bali dan sempat masuk ke dalam markas TNI Kodam Udayana. Apa cerita di sebalik video ini guys? Jom kita semak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat kalian di luar sana? Saya mendoakan kalian semoga sehat, sejahtera dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Oke guys, apa yang kita ingin react pada hari ini? Video yang kita dapat ini daripada channel Indo Magazine. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like dan share channel ini guys. Oke, apa tajuk di sebalik video pada hari ini? Tajuknya ialah Tentera India datang ke Indonesia, 13 radar canggih GCI baru Indonesia, laser penghancur Rusia. Yang kita tahu guys, pada ketika ini Indonesia sering menjadi tumpuan sama ada daripada Amerika, Eropa maupun Asia. Ini menyebabkan Indonesia mempersiapkan segala alutsista yang berteknologi canggih untuk menyediakan negara itu daripada ancaman-ancaman luar. Oke, tanpa basa-basi, jom kita semak apa yang ada di dalam video ini. Tentera India datang ke Indonesia. Nah, berita yang cukup mantap Jos. Hari ini yang pertama datang dari militer perindavan India untuk Indonesia. Baru-baru ini, Tentara Angkatan Darat India kabarnya telah datang ke Indonesia, bos. Tak main-main. Bahkan mereka pun datang ke Pulau Dewata, Bali dan sempat masuk ke dalam markas TNI Kodam 9 Udayana. Nah, apakah tujuan mereka? Tentara negeri perindavan ini datang ke Indonesia. Setelah ini kita bahas. Kemudian berita mantap kedua datang dari kerjasama baru pemenuhan radar canggih Indonesia, yaitu antara PT Len Industri Indonesia dan Thales Perancis yang akan memenuhi sebanyak 13 radar GCI alias Radar Ground Control Interception. Nah, mantap. Radar seperti apakah itu dan apakah fungsinya dalam dunia militer? Setelah ini kita bahas. Kemudian berita ketiga yang cukup panas kali ini datang dari Rusia yang lagi-lagi mengeluarkan senjata barunya untuk menggempur Ukraina, bos. Senjata ini pun berupa senjata laser yang kekuatannya lebih bersifat menghancurkan. Nah, senjata laser jenis apakah ini? Sekuat apa? Dan untuk melawan apa? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke bosku, kita tengok sama-sama bosku. Oke, berita yang pertama kali ini datang dari Tentara Angkatan Darat India yang kabarnya datang ke Pulau Dewata, Bali, Indonesia. Nah, ada apa nih bos? Apa mau ibadah di Bali? Dikutip dari banyak sumber berita berikut, ternyata tujuan tentara perindavan India ini ke Bali, Indonesia adalah untuk mempererat hubungan Angkatan Bersenjata Indonesia dengan Angkatan Bersenjata India, serta meningkatkan profesionalisme militer kedua belah pihak. Digelarlah juga kegiatan Army Staff Talks 2022 antara Indonesian Army and Indian Army 2022 yang dilaksanakan pada hari Rabu 18 Mei 2022 kemarin, bos. Kegiatan rapat koordinasi antara tentara India dan TNI ini pun membahas terkait peluang kerjasama militer yang dapat diajukan dari kedua belah pihak. Dan dalam rapat koordinasi antara TNI dan India Army ini pun dihasilkan kesepakatan dengan penekenan alias penandatanganan kesepakatan kerjasama militer berupa latihan bersama dan pendidikan militer antar kedua belah pihak. Mantap Jos. Mantap. Ini guys yang kita ingin Asia ini dapat bekerja sama dalam bidang ketenteraan kah, bidang ekonomi kah, bidang sosial ataupun pembangunan infrastruktur untuk sebenarnya
menguatkan lagi ASEAN ini daripada cengkaman Amerika dan Eropa, guys. Ini sebenarnya yang saya setuju lah. Apa yang dibuat oleh tentara Indonesia ini berkolaborasi dengan negara Indonesia dari segi ketenteraan dan sebagainya ini. Oke, kita semak seterusnya, guys. Bahkan sebelumnya, pada Selasa 17 Mei 2022 kemarin, delegasi Angkatan Darat India yang dipimpin oleh Direktur Kerjasama Internasional Angkatan Darat India yaitu Mayor Jenderal Anil Kumar Kasif juga diketahui telah menyambangi markas Kodam 9 Udayana di Denpasar, Bali, bos. Dan pada kesempatan itu, beliau pun menyampaikan bahwa dalam waktu dekat ini terdapat rencana agenda kunjungan mahasiswa Lembaga Ketahanan Nasional dari Angkatan Darat India. Nah, mantap Jos. Kini sepertinya tentara Perindavan India ini pun mulai mendekatkan diri dengan kita Indonesia. Apakah hubungan militer India-Indonesia di kemudian hari akan semakin rapat? Lumayan kalau bisa dapat TOT rudal Brahmos, iya kan bos? No. Kita tahu guys bahwa negara India ini pun amat canggih dari segi militernya. Jadi kalau dia dapat berkolaborasi dengan Indonesia ini amat sukses. Selepas ini Indonesia dapat teknologi daripada India ini. Ini lagi menarik ini sebenarnya. Oke, kita lanjutin guys. Nah, berita mantap kedua hari ini juga datang dari kerjasama antara PT Land Industri dan Thales Prancis dalam bidang pemenuhan radar drone control interception. Dikutip dari akun Instagramnya Land Industri, baru-baru ini diketahui bahwa Land dan Thales pun baru saja melakukan penandatanganan kerjasama pemenuhan 13 radar GCI alias Ground Control Interception untuk Kementerian Pertahanan Indonesia. Mantap jos nih bos. Artinya Indonesia pun akan memiliki 13 radar baru lagi nih. Nah, perlu ini kalian lagi canggih ini radar lagi ya. Dalam dunia militer, radar GCI ini pun menjadi salah satu alutsista utama yang fungsinya bisa diibaratkan sebagai mata pertahanan. Jangkauannya pun bisa mencapai 450 km, bos. Artinya, jika dipasang di Jakarta, maka jangkauan radar ini pun bisa sampai ke Semarang. Radar tipe ini berperan untuk memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buru sergap dalam menjalankan misinya. Operator radar GCI juga dapat memperhitungkan waktu yang dibutuhkan pesawat penyergap untuk melakukan scramble, menanjak, menjelajah, berbelok, dan sebagainya. Artinya, radar GCI ini pun dapat memandu pesawat buru sergap menuju sasaran dengan memperhitungkan kemungkinan adanya pesawat-pesawat asing lain yang akan melindungi pergerakan objek musuh, bos. Jadi, untuk dapat memastikan target yang akan disergap atau dihancurkan itu merupakan pesawat musuh atau objek berbahaya lain yang sengaja dikerahkan musuh, maka setiap pesawat pencegat atau buru sergap pun membutuhkan peran penuntun radar GCI alias Ground Control Interception. Jadi tanpa radar GCI ini, misi penyergapan yang dilakukan pesawat buru sergap akan menjadi tidak optimal. Pasalnya, pergerakan musuh tidak dapat terpantau alias pesawat kita menjadi utama, bos. Sebelum ini Indonesia punya satu radar yang mendeteksi kewujudan pesawat yang tidak meminta izin kepada Indonesia, guys, dan dia boleh saja memaksa pesawat itu untuk turun. Dan kali ini sekiranya 13 radar canggih JCA ini boleh dibawa ke Indonesia, ini lagi membantu Indonesia untuk mengekang ancaman-ancaman yang lebih bahaya lagi selepas ini, guys. Padu, mantap, guys. Kemudian berita ketiga yang cukup panas datang lagi dari Raski Rusia. Pergerakan drone-drone tempur yang digunakan Ukraina dalam medan perang sepertinya menjadi momok yang cukup meresahkan bagi para pasukan Rusia. Pasalnya drone-drone tempur yang digunakan Ukraina ini pun sudah terbukti ampuh dalam menghancurkan artileri Rusia di medan laga. Untuk mengantisipasi hal ini, Rusia pun akhirnya mengeluarkan senjata laser barunya, bos. Dikutip dari CNN Indonesia, pemerintah Rusia pun mengatakan
telah menggunakan senjata laser generasi barunya dalam invasi di Ukraina untuk membakar drone. Senjata laser generasi baru itu pun disebut-sebut lebih canggih dan dengan efek yang lebih mengerikan daripada senjata laser Peresvet milik Rusia sebelumnya. Wakil Perdana Menteri Rusia yang bertugas dalam pengembangan militer, yaitu Yuri Borisov, mengatakan bahwa jika Peresvet membutakan, maka senjata laser generasi baru ini berujung pada kehancuran fisik target, kehancuran thermal, dan mereka terbakar, ujarnya. Nama senjata laser baru ini pun adalah Zadira, bos. Senjata ini menggunakan pita elektromagnetik lebar yang dapat menggantikan senjata konvensional. Sementara itu, kemunculan klaim senjata laser baru Rusia ini pun menjadi ketertarikan tersendiri bagi China dan juga Amerika. Pasalnya, penggunaan senjata laser untuk membutakan, bahkan menghancurkan satelit sebenarnya merupakan fantasi dari film fiksi, bos. Namun ternyata negara berkekuatan besar seperti Amerika, China, dan Rusia telah mengembangkan berbagai macam senjata seperti itu selama bertahun-tahun lamanya. Selain bisa menghancurkan drone, senjata laser baru itu pun kemungkinan bakal memiliki dampak strategis untuk menghalau satelit dalam melacak rudal balistik. Nah, teknologi persenjataan kini pun semakin maju, bos. Senjata-senjata laser pun mulai dikeluarkan. Apakah kemudian hari senapan-senapan serbu juga akan menggunakan kekuatan laser seperti di film-film Star Wars? Kita nantikan saja berita terbarunya. Karena hal ini pun tidak menutup kemungkinan, bos. Akhir kata seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Padu dan mantap, inilah kerjasama di antara India dan Indonesia ini sangat dikhawatirkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, guys. Sebab sama-sama negara besar, dan bila Indonesia dan India ini bergabung di Asia, ataupun termasuk Turki, Iran, Pakistan, China, Rusia, pasti blok barat ini akan terkedu dan tidak terkata apa lagi. Pasti mereka akan terancam dengan keadaan di Indonesia sekarang yang begitu rapat dengan negara-negara Asia untuk memberi satu kekuatan kepada alutsista dengan teknologi yang canggih dan baru. Pastinya dengan kerjasama yang baru ini, pastinya kekuatan Indonesia ini akan berlipat kali ganda lagi, guys. Radar GCI ini dia boleh mendeteksi dalam radius lingkungan sehingga 400 km, guys. Ini satu teknologi ataupun satu alatan alutsista yang begitu canggih, dan ini memungkinkan Indonesia ini menjadi ancaman kepada negara-negara barat. Dan pastinya selepas ini AUKUS yang ditunjangi oleh Amerika, Australia, dan juga Inggris ataupun negara Eropa pasti akan membuat satu lagi teknologi seperti ini. Dan kita pahami juga Indonesia sekarang ini menjadi tontonan ataupun menjadi sorotan dunia disebabkan banyak negara-negara ingin bekerja sama dengan Indonesia ini. Contohnya Rusia, India, Turki, Pakistan, China, Korea Selatan. Ini yang menjadi pening kepala Amerika dan juga Eropa nih. Mereka rasa terancamlah oleh Indonesia yang sangat aktif dalam memperkembangkan teknologi-teknologi alutsistanya sehingga kini. Apapun, guys, saya sangat setuju sekiranya kerjasama di antara negara-negara di Asia ini, terutamanya di Indonesia dengan Asia Tenggara dan juga ASEAN dan negara-negara Arab ini dapat disatukan demi untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat di kawasan Asia, supaya negara-negara di Asia ini dapat berdikari dan mengembangkan alutsista-alutsistanya tersendiri. Terutamanya Indonesia yang semakin berkembang maju pada ketika ini, guys. Oke,
Sampai itu saja ulasan daripada saya, dan sekiranya kalian pula punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini, bolehlah komentar di kolom di bawah guys. Jadi sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahim, salam senusantara Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.